Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kelas 1? Semoga kalian selalu sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bertemu lagi dengan Ibu Siti di Sentra Matematika. Ya, alhamdulillah ya teman-teman, kita masih diberi kesehatan untuk dapat belajar lagi bersama di sini di Sentra Matematika. Walaupun kita masih belajar secara online, kalian harus tetap semangat ya belajarnya. Ya, teman-teman, ini adalah pekan ketiga kita. Nah, di pekan ketiga ini tema kita masih tentang ekosistem alami. Tapi subtema kita sudah ganti, yaitu ekosistem gurun dan ekosistem stepa. Seperti biasa ya, teman-teman, sebelum Ibu Siti lanjut ke materi matematika, Ibu Siti akan memberikan sedikit informasi tentang subtema kita di pekan ini. Ya, yang pertama kita akan bahas dulu tentang ekosistem gurun. Gurun adalah suatu daerah di mana curah hujannya sangat sedikit, yaitu kurang dari 250 mm per tahun. Sifat udaranya kering dan hampir tidak ada tumbuh-tumbuhan yang hidup. Nah, ada tumbuhan yang hidup, tapi itu hanya satu yang bisa hidup di ekosistem gurun ini, yaitu tumbuhan kaktus. Sedangkan ekosistem stepa adalah padang rumput yang secara umum tidak ditumbuhi pohon atau tanaman lain. Jadi stepa ini seperti padang rumput, hanya saja dia tidak ditumbuhin sama tanaman lain. Kalau ekosistem padang rumput itu masih ada beberapa pohonnya. Namun kalau stepa hanya ditumbuhi oleh tumbuhan jenis rumput. Ya, sekarang kita akan masuk ke materi matematika. Ya, pekan lalu Ibu Siti sudah menjelaskan tentang operasi hitung penjumlahan dan pengurangan banyak benda. Sekarang kita akan belajar bagaimana mengurutkan dan membandingkan banyak benda. Ya, mengurutkan banyak benda adalah mengurutkan kumpulan benda dari yang paling sedikit ke paling banyak, atau sebaliknya, yaitu dari paling banyak ke paling sedikit. Sedangkan membandingkan banyak benda adalah membuat perbandingan menggunakan simbol perbandingan. Jadi simbol perbandingan ini sudah pernah Ibu Siti jelaskan di semester 1. Kita ulang lagi di semester ini ya. Nah, kalau dia lebih dari, jadi tandanya seperti ini ya teman-teman. Ini lebih dari. Maksudnya dia lebih besar atau lebih kecil atau lebih sedikit. Itu simbolnya seperti ini. Kalau kurang dari, nah seperti ini ya, kurang dari. Simbolnya seperti ini. Kurang dari ini maksudnya dia lebih kecil, lebih sedikit ya, seperti itu ya teman-teman. Nanti Ibu Siti akan kasih contohnya. Oke, yang pertama misalnya Ibu Siti punya kumpulan benda, ada 3 buku di sini, kemudian ada 4 pensil, dan ada 5 penggaris. Yang pertama misalnya Ibu Siti mau mengurutkan banyak benda. Nah, misalnya mau mengurutkan dari yang paling sedikit dulu, kalian bisa lihat di gambar tersebut yang paling sedikit yang mana? Iya, yaitu 3 buku. Maka kita urutkan 3 buku. Kemudian setelah 3 buku yang paling sedikit yang mana lagi? Ya, pensil. 4 pensil. Kemudian 5 penggaris. Jadi ini adalah mengurutkan dari yang paling sedikit dulu. Dari yang paling sedikit ke yang paling banyak. Kalau yang paling banyak ke paling sedikit, tinggal kita balik saja. Berarti yang pertama yang paling banyak adalah 5 penggaris, kemudian 4 pensil, dan yang paling sedikit adalah 3 buku. Seperti itu ya teman-teman. Ya, untuk membandingkan banyak benda, kita bandingkan saja 3 buku sama 4 pensil. 3 buku ini lebih dari atau kurang dari?
Iya, kurang dari, kurang banyak ya, kurang banyak daripada 4 pensil. Maka simbol yang kita gunakan adalah iya, seperti ini ya, kurang dari. Jadi 3 buku lebih sedikit daripada 4 pensil. Nah, bagaimana 4 pensil dengan 5 penggaris? Ya, tentu saja 4 pensil lebih sedikit atau kurang dari. Lebih sedikit, simbolnya juga seperti ini ya, kurang dari. 4 pensil kurang dari 5 penggaris. Nah, kalau kita balik bagaimana? Kalau kita balik misalnya 5 penggaris dengan 4 pensil. Ya, 5 penggaris lebih dari 4 pensil. Maka simbolnya adalah seperti ini, dia lebih banyak. Dan 4 pensil sama 3 buku, 4 pensil itu lebih dari 3 buku. Jumlahnya lebih dari 3 buku, yaitu, nah simbolnya seperti ini ya. Oke teman-teman, paham sampai sini? Ya insya Allah kalian paham ya. Alhamdulillah materi hari ini sudah selesai, dan semoga kalian dimudahkan dalam mengerjakan pekerjaannya nanti. Sampai bertemu lagi pekan depan di materi yang berbeda, dan Ibu Siti akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.